Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Cahyani dari kelas C Akuntansi S1 dengan NIM 21090150108. Di sini saya akan menjelaskan salah satu materi mata kuliah pengantar ilmu ekonomi untuk memenuhi salah satu syarat ujian akhir semester saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengangguran. Apa sih pengangguran itu? Nah, pengangguran adalah orang yang tergolong dalam angkatan kerja, tidak mempunyai pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Kemudian, jenis-jenis pengangguran. Nah, jenis-jenis pengangguran ini terbagi atas dua. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Terbagi atas 6. Yang pertama, konjungtur. Kedua, struktural. Ketiga, friksional. Keempat, musiman. Kelima, teknologi. Keenam, voluntary. Kemudian kedua, berdasarkan sifatnya. Terbagi atas 3. Yang pertama, terbuka. Kedua, setengah menganggur. Ketiga, terselubung. Kemudian di sini saya akan menjelaskan macam-macam dari jenis-jenis pengangguran tersebut. Yang pertama, pengangguran berdasarkan penyebabnya. Pertama, pengangguran siklis atau konjungtur, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan perekonomian. Kemudian kedua, pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang diakibatkan oleh perubahan struktur ekonomi suatu negara, misalnya dari struktur pertanian ke industri atau ke struktur niaga, sehingga tenaga kerja di bidang pertanian tidak dapat bekerja di bidang industri karena keterbatasan keterampilan. Kemudian ketiga, pengangguran friksional, yaitu pertama, pengangguran yang terjadi karena adanya kesenjangan antara pencari kerja dan lowongan pekerjaan. Kemudian kedua, kesenjangan tersebut muncul karena adanya kesenjangan waktu, informasi, dan jarak. Kemudian keempat, pengangguran musiman, yaitu pengangguran yang terjadi secara berkala, misalnya pada saat selang musim tanam dengan musim panen. Kelima, pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang terjadi karena adanya kemajuan teknologi atau mekanisasi sehingga terjadi perubahan penggunaan tenaga kerja manusia menjadi tenaga mesin. Keenam, pengangguran voluntary atau sukarela, yaitu pengangguran yang terjadi karena seseorang yang secara sukarela berhenti bekerja, misalnya karena mendapat warisan, karena mengurus rumah tangga, dan karena sedang studi. Kemudian, pengangguran berdasarkan sifatnya. Yang pertama, pengangguran terbuka, yaitu pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang benar-benar tidak mempunyai pekerjaan karena terjadi kurangnya lapangan pekerjaan, tidak mau bekerja, atau tidak kecocokan antara lowongan pekerjaan dengan latar belakang pendidikan. Kemudian kedua, setengah menganggur. Setengah menganggur adalah angkatan kerja yang bekerja di bawah jam kerja normal, kurang lebih 35 jam seminggu. Kemudian ketiga, pengangguran terselubung adalah pengangguran yang mana angkatan kerja yang bekerja tidak optimal sehingga terjadi kelebihan tenaga kerja. Nah, kemudian dari jenis-jenis pengangguran ini pasti ada penyebab terjadinya pengangguran tersebut. Nah, yang pertama, jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan. Kemudian kedua, ketidakseimbangan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada suatu tingkat upah tertentu. Ketiga, ketidaksesuaian antara hasil yang dicapai antara pendidikan dan lapangan pekerjaan. Kemudian keempat, ketidakseimbangan kebutuhan jumlah dan jenis tenaga terdidik dan penyediaan tenaga terdidik. Kelima, ketidakseimbangan penyediaan dan pemanfaatan tenaga kerja antar daerah. Keenam, kualitas sumber daya manusia masih rendah. Ketujuh, perusahaan yang menutup usaha akibat krisis ekonomi atau keamanan kurang kondusif. Kedelapan, peraturan yang menghambat investasi. Nah, dari penyebab pengangguran tersebut, pasti ada akibat dari pengangguran. Yang pertama, produktivitas dan pendapatan masyarakat, yaitu kemiskinan, daya beli masyarakat, permintaan hasil produksi, investasi rendah, pembangunan ekonomi, dan terhambat pertumbuhan ekonomi. Kemudian kedua, menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik di suatu negara. Kemudian ketiga, menimbulkan masalah-masalah sosial seperti kriminalitas, yang mana seperti pencurian, perampokan, penculikan, pelacuran.
Kemudian dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. Yang pertama, pendapatan nasional dan pendapatan berkapita rendah. Kedua, penerimaan negara dari pajak penghasilan menurun. Ketiga, dampak psikologis penganggur minder karena status sosial tidak jelas sehingga menimbulkan pelaku menyimpang atau menimbulkan penyakit sosial. Keempat, meningkatkan biaya sosial seperti biaya keamanan, biaya proses peradilan, atau biaya medis. Kemudian, cara mengatasi pengangguran secara umum. Yang pertama, memperluas dan membuka lapangan pekerjaan. Kemudian kedua, mengadakan bimbingan dan penyuluhan keterampilan tenaga kerja. Ketiga, menambahkan keterampilan melalui BLK. Keempat, meningkatkan pendidikan. Kelima, pendayagunaan dan penyebaran TK. Keenam, pengembangan produktivitas TK. Kemudian, cara mengatasi pengangguran siklis. Yang pertama, meningkatkan daya beli masyarakat. Kedua, mengarahkan permintaan masyarakat untuk membeli barang atau jasa. Ketiga, membuka pasar baru di luar negeri. Kemudian, cara mengatasi pengangguran struktural. Yang pertama, pengadaan pendidikan dan latihan untuk siap bekerja pada pekerjaan baru. Kedua, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan. Ketiga, meningkatkan mobilitas tenaga kerja dan modal yang ada. Keempat, meningkatkan industri padat karya. Kemudian, cara mengatasi pengangguran friksional. Yang pertama, mengusahakan informasi yang lengkap tentang permintaan dan penawaran TK. Kedua, menyusun rencana penggunaan tenaga kerja sebaik mungkin. Kemudian cara mengatasi pengangguran musiman. Yang pertama, pemberian informasi yang jelas tentang adanya lowongan pada bidang lain. Kemudian kedua, melatih seseorang agar memiliki keterampilan untuk dapat bekerja pada masa menunggu musim tertentu. Kemudian usaha yang dapat dilakukan untuk mengurangi dari pengangguran tersebut. Yang pertama, dari pemerintah, yaitu pertama mendirikan BLK, kedua peningkatan mutu sekolah kejuruan, ketiga penciptaan kondisi yang kondusif bagi penanaman modal, transmigrasi, dan KB. Kemudian kedua, dari pihak swasta atau perusahaan, yaitu bekerja sama dengan sekolah atau kampus untuk magang perusahaan. Kemudian ketiga, individu, yaitu yang pertama membekali diri dengan keterampilan dan ilmu yang disyaratkan perusahaan, baik itu dari komputer atau bahasa asing. Kemudian kedua, menanamkan jiwa wirausaha. Nah, dari penjelasan materi pengangguran tadi, di sini saya akan menjelaskan salah satu contoh soal dari materi pengangguran tersebut. Yang pertama, perhatikan data di bawah ini. Jumlah pengangguran sebanyak 1.525.100 jiwa. Kemudian jumlah angkatan kerja sebanyak 3.450.600 jiwa. Kemudian jumlah bukan angkatan kerja sebanyak 1.320.240 jiwa. Hitunglah besarnya tingkat pengangguran berdasarkan data di atas. Jawab. Jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja dikali 100% sama dengan, di sini jumlah pengangguran sebanyak 1.525.100 jiwa dibagi dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 3.450.600 jiwa dikali 100%, yaitu sama dengan 44,8%. Jadi, tingkat pengangguran berdasarkan data di atas adalah 44,8%. Nah, itulah tadi penjelasan materi mengenai pengangguran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.